Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Tuljana dengan NIM 2210207033 dari jurusan BKPI YIN Kerinci. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai isu-isu yang terjadi pada masa perkembangan remaja dengan dosen pengampu yaitu Ibu Emi Karnangsyah SPD MPD. Baiklah, sebelum masuk pada materi pembahasan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu psikologi perkembangan remaja. Psikologi adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala jiwa pada manusia. Menurut Papalia, perkembangan adalah perubahan yang terjadi pada rentan kehidupan, sedangkan remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Jadi, psikologi perkembangan remaja adalah ilmu yang membahas atau ilmu yang mempelajari tentang perkembangan atau perubahan yang terjadi pada remaja dari masa anak-anak ke masa dewasa. Sekarang masuk pada pembahasan pertama, yaitu isu-isu yang terjadi pada masa perkembangan remaja. Ada 3 poin yang ingin saya bahas di sini. Yang pertama, pengaruh keluarga terhadap perkembangan remaja. Kedua, pengaruh teman sebaya terhadap perkembangan remaja. Dan terakhir, hubungan antara orang tua dan teman sebaya. A few moments later. Keluarga memiliki peran yang sangat berpengaruh pada masa perkembangan remaja dalam memberikan pengaruh nilai, norma, dan pembentukan sikap pada remaja. Pola asuh orang tua memainkan peran penting dalam pembentukan karakteristik pada remaja. Dukungan emosional, komunikasi terbuka, dan batasannya sehat dapat membantu remaja merasa lebih aman dan berkembang secara positif. Konflik dalam keluarga atau kurangnya dukungan dapat berkontribusi pada perkembangan remaja, termasuk pada gangguan mental dan perilaku yang tidak sehat. Contoh pengaruh keluarga dalam masa perkembangan remaja melibatkan yang pertama, komunikasi keluarga. Keluarga yang mendorong komunikasi terbuka dapat membantu remaja memahami nilai-nilai keluarga dan mengatasi masalah remaja dengan lebih baik. Contoh yang kedua yaitu pola asuh. Ada 4 macam. Yang pertama, pola asuh otoriter, kedua pola asuh demokratis, yang ketiga pola asuh pemanja, dan yang keempat pola asuh penelantar. Baiknya, orang tua menerapkan pola asuh demokratis kepada anak-anaknya karena pola asuh demokratis ini dapat membentuk kepercayaan diri pada anak dan juga membentuk kemandirian pada anak. Hal ini disebabkan pola asuh demokratis, orang tua dapat menghargai keputusan yang diambil oleh anak dan menjadi keputusan yang lebih baik. Jadi, tugas orang tua yang utama dan yang paling utama yaitu menyeimbangkan kebebasan dengan tanggung jawab ketika remaja matur dan semakin mandiri. Tua harus mengubah hubungan mereka dengan putra atau putrinya dari hubungan dependen ke hubungan yang lebih mandiri. Poin yang kedua yaitu pengaruh teman sebaya terhadap perkembangan remaja. Teman sebaya juga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan remaja. Mereka bisa memengaruhi dari perilaku, minat, bakat, serta pandangan remaja terhadap dunia. Interaksi dengan teman sebaya dapat membentuk kepribadian remaja, mempengaruhi keputusan, dan juga memberikan dukungan sosial selama masa pertumbuhan remaja. Peran teman sebaya mencangkup memberikan dukungan emosional, memfasilitasi pembentukan identitas, dan berkontribusi pada pengembangan keterampilan sosial. Teman sebaya juga bisa menjadi pengaruh positif ataupun pengaruh negatif tergantung pada nilai dan perilaku yang mereka ikuti. Penting bagi remaja untuk memilih teman sebaya yang mendukung pertumbuhan positif dan nilai-nilai yang baik. Contoh peran positif teman sebaya yaitu melibatkan dukungan emosional saat menghadapi tantangan dan berbagi pengalaman untuk memahami diri sendiri dan juga mendukung pengembangan minat atau bakatnya. Sebaliknya, teman sebaya yang memiliki perilaku negatif mungkin
mempengaruhi remaja dengan tekanan untuk terlibat dalam kegiatan berisiko atau perilaku yang tidak sehat. Jadi, dalam memilih teman sebaya yang memberikan dampak positif menjadi aspek penting dalam perkembangan remaja atau pertumbuhan remaja. Poin terakhir yaitu hubungan antara orang tua dan teman sebaya dalam masa perkembangan remaja. Hubungan antara orang tua dan teman sebaya dapat mempengaruhi perkembangan remaja secara signifikan. Orang tua memainkan peran kunci dalam memberikan bimbingan, nilai-nilai, norma, dan dukungan emosional. Pada saat yang sama, hubungan positif dengan teman sebaya dapat memberikan ruang bagi remaja untuk mengeksplorasi identitas dan membangun keterampilan sosialnya. Contoh positifnya, ketika seorang remaja mendapatkan dukungan dan panduan dari orang tua dalam mengatasi tantangan atau mengambil keputusan penting, sementara itu, teman sebayanya mungkin memberikan dukungan secara emosional dan persahabatan yang membuatnya merasa diterima dan dipahami. Sebaliknya juga, jika hubungan dengan orang tua kurang mendukung, remaja mungkin mencari dukungan lebih banyak dari teman sebaya, yang dapat menyebabkan pengaruh negatif jika teman sebayanya terlibat dalam perilaku yang berisiko. Jadi, kesimpulan dari materi ini yaitu pada masa remaja, isu-isu terkait pengaruh keluarga, teman sebaya, dan hubungan antara orang tua dan teman sebaya memainkan peran krusial dalam perkembangan remaja. Pengaruh keluarga dapat membentuk nilai-nilai, memberikan dukungan emosional, atau menciptakan tantangan tergantung pada dinamika keluarga. Dan teman sebaya juga memegang peran penting, memberikan dukungan sosial, dan pengaruh terhadap perilaku remaja. Hubungan antara orang tua dan teman sebaya dapat saling mempengaruhi. Dengan keseimbangan yang baik, dapat juga menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif. Oleh karena itu, pemahaman dan komunikasi yang baik antara remaja, keluarga, dan teman sebaya sangat penting untuk membentuk fondasi yang sehat selama masa remaja atau masa pertumbuhan dalam remaja. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.